Salam sedang jemaat Tuhan. Saya kena percaya sedang jemaat Tuhan tidak pernah bosan dalam renungan kita. Amin. Lewat renungan, iman kita bertumbuh dan kita dikuatkan dalam Tuhan. Amin. Mari persiapkan hatinya. Kita masuk dalam renungan kita. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, pelangi sehabis hujan. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Matius pasal 13 ayat 44 sampai 58 dengan perikop perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Demikian firman Tuhan, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah harta yang tak ternilai. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus hendak mengajarkan nilai kerajaan surga melalui perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga.
Meskipun kisahnya berbeda, kedua perumpamaan itu memiliki kesamaan pesannya. Perumpamaan pertama menceritakan mengenai orang yang tanpa sengaja menemukan harta yang terpendam di belakang rumah atau di ladang. Perumpamaan kedua, orang yang sengaja mencari mutiara yang indah. Dua orang berbeda merespon apa yang didapat dan bertindak dengan cara yang sama. Mereka sungguh takjub sidang jemaat Tuhan dan bersuka cita karena apa yang mereka temukan sungguh amat berharga menurut mereka. Mereka berdua rela menjual seluruh miliknya. Yang satu membeli ladang, yang lain membeli mutiara. Mereka tahu bahwa harta terpendam maupun mutiara lebih berharga daripada apa yang mereka miliki. Kerajaan Allah adalah suatu harta yang tak ternilai harganya sidang jemaat Tuhan, yang patut diinginkan melebihi apapun di dunia ini. Perjumpaan dengan Kristus merupakan penemuan harta yang paling berharga dibandingkan dengan apapun yang kita miliki. Oleh sebab itu sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita semestinya merasakan sukacita yang luar biasa sehingga rela berkomitmen untuk mengutamakan Yesus dalam kehidupan kita. Namun demikian, ada harga yang harus kita bayar sebagai murid Yesus, yaitu mencintai berbagai hal yang dicintai oleh Yesus. Kita perlu berkomitmen, berjanji untuk menanggalkan seluruh bagian diri yang tidak sesuai dengan karakter Yesus. Seperti seruan Bapak Gereja Agustinus dalam Confessiones, engkau menghembuskan aromamu kepada aku. Aku menghirupnya dan kini aku berhasrat akan engkau. Aku telah mencicipimu, kini aku makin lapar dan haus. Engkau telah menyentuh aku dan aku terbakar oleh damaimu. Itu yang dikatakan oleh Bapak Gereja kita Agustinus. Sidang jemaat Tuhan, ketika kita mulai kehilangan hasrat untuk mendekat kepada Tuhan, kita perlu berdiam diri dan memandang salibnya. Kita masuk ke dalam saat teduh kita untuk mendengarkan suaranya dengan jernih. Dalam keheningan, kita merasakan dan mengalami karya agung Allah di dalam hidup kita, karya agung Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Marilah kita mendekat, marilah kita berjanji, bertekad menjadikan hidup lebih indah dengan berfokus pada firman-Nya. Marilah kita berjanji sidang jemaat Tuhan bahwa harta yang tak ternilai itu akan kita peroleh. Sidang jemaat Tuhan, perumpamaan-perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus mengajarkan orang-orang yang ada di sana, dan juga mengajar kepada kita bahwa betapa pentingnya kerajaan surga itu, dan perlu mereka pahami dan juga perlu kita pahami agar kita memperoleh bagian di dalamnya. Namun sidang jemaat Tuhan, tadi kita sudah baca bahwa Yesus menyampaikan kabar baik ini di daerahnya, tetapi dia tidak diterima sidang jemaat Tuhan. Malah dia diusir dari tempatnya. Kenapa demikian? Makanya kenapa demikian? Yesus memberikan suatu perkataan kepada mereka. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Yesus mau semuanya mendengar kabar baik itu. Makanya dia mengajar, orang-orang banyak mengajar juga di wilayahnya, di daerahnya, dan juga di gerejanya, di sinagog. Tetapi dia tidak diterima karena mereka tahu siapa Tuhan Yesus, siapa orang tuanya, siapa saudaranya. Mereka menganggap sepele pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Ini tidak boleh sidang jemaat Tuhan. Walaupun kita tahu siapa dia, hamba Tuhannya. Hamba Tuhan itu adalah perpanjangan tangan Tuhan yang menyampaikan isi maksud Tuhan kepada umat. Perlu kita hormati. Makanya
hal kerajaan surga akan kita peroleh. Kalau kita mengenal sungguh-sungguh, mau menghargai hamba-hamba Tuhan, menghargai firman itu, menghargai bersama kita. Saya percaya lewat firman Tuhan hari ini dan melalui perumpamaan ini, iman kita selalu diteguhkan dan kita berjanji dan bertekad untuk memperoleh sesuatu yang berharga. Itu adalah harta yang tak ternilai, itu kerajaan surga. Amin. Sidang jemaat Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami belajar mengenai harta yang tak ternilai. Itu harta yang Tuhan sediakan bagi kami, yaitu surga. Tuhan, kami mau ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Kami mau belajar Tuhan, kami mau belajar menghargai, kami mau belajar menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi pemberita firman Tuhan, agar kami selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin.